Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau disebut dengan birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Dari ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan larangan syirik. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Maka, sebagai anak, kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya, baik itu orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pada usianya yang sudah lanjut, tentu orang tua sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Dia celaka, dia celaka, dia celaka." Lalu beliau bertanya, "Yang celaka ya Rasulullah?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya." Kemudian, perilaku durhaka kepada orang tua atau uququl walidain merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala bergantung pada murka orang tua. Kemudian, cara menghormati dan mematuhi kepada orang tua kita yang masih hidup. Yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Orang tua akan sangat bahagia jika anak-anaknya mendengarkan nasihat-nasihatnya untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang tua menghendaki anak-anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Sangat tidak sopan dan termasuk perilaku tercela jika ada anak tidak menghiraukan perkataan dan nasihat orang tua. Saat orang tua berbicara, jangan sekali-kali memotong pembicaraannya, karena kita bisa menyakiti hatinya. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Pekerjaan rumah selalu ada setiap hari, seolah tiada habisnya, mulai dari mencuci piring, mencuci pakaian, dan menyetrikanya, membersihkan lantai, merapikan kamar, menyiram tanaman, dan lain-lain. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Setiap aktivitas yang dilakukan anak hendaknya mendapat restu dari orang tua. Doa orang tua akan menjadi modal berharga dalam meraih kesuksesan. Doa ini menjadi penyempurna ikhtiar yang telah dilakukan anak. Nah, kemudian cara menghormati dan mematuhi orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Seorang anak harus menjaga hubungan baik dengan keluarga dekat, kerabat, serta sahabat dekat orang tua. Dengan menjaga tali silaturahmi dengan mereka, hakikatnya juga menjaga silaturahmi dengan orang tua. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Cita-cita mulia orang tua harus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Misalnya, pembangunan masjid yang dirintis orang tua belum selesai, maka sebagai anak harus melanjutkan pembangunan masjid tersebut. Yang ketiga,
mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa anak kepada orang tua akan menjadi ladang pahala yang tiada terputus baginya di alam kubur, sebab hanya anak soleh yang bersedia mendoakan orang tuanya. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Guru selalu memberikan motivasi, arahan, dan nasihat kepada murid-muridnya. Harapannya agar semua muridnya menjadi orang sukses. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan salah, mana yang halal dan haram. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi orang berilmu. Dengan bekal ilmu, kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan terarah. Inilah kebaikan-kebaikan seorang guru kepada murid-muridnya. Tempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan oleh Islam. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seseorang, dia berhutang budi kepada guru. Kemudian, cara menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Saat bertemu dengan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, hendaknya menyapa dan mengucapkan salam. Ucapan salam ini akan membuat guru senang dan bangga kepada muridnya. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Perkataan guru pasti mengandung hikmah, sehingga murid hendaknya mendengarkan dan menyimak dengan baik. Yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Seorang murid memiliki motivasi yang kuat dalam mengikuti pelajaran, sehingga semua pelajaran yang diberikan guru akan diikuti dengan penuh semangat. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim. Saat berhadapan dengan guru, seorang murid hendaknya menatap gurunya penuh hormat dan memberikan perhatian terhadap perkataan guru, mencatat jika diperlukan. Yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Seorang murid hendaknya mengambil posisi duduk yang terdekat dengan guru. Dengan posisi ini, seorang murid akan merasa dekat secara emosional dengan gurunya. Penjelasan guru akan lebih mudah didengar jika posisi duduk murid dekat dengan gurunya. Guru juga berjasa dalam menanamkan akidah Islam yang lurus. Dengan akidah yang lurus, seseorang akan hidup bahagia dunia hingga akhirat. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama harus dihormati dan dimuliakan. Menghormati, mematuhi, dan memuliakan guru merupakan syarat agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.